Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi yang ke-9. Nah, materi yang ke-9 kita akan membahas tentang hakikat paragraf. Kita akan membahas tentang pengertian paragraf terlebih dahulu. Nah, pengertian paragraf, hakikat paragraf sebenarnya tidak sederhana itu. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Nah, memahami seluk-beluk paragraf berarti juga memahami miniatur dari sebuah bangunan yang disebut dengan karangan. Terampil membangun paragraf berarti terampil pula membangun miniatur karangan dalam ukuran yang lazim. Hal ini berarti bahwa paragraf merupakan dasar utama bagi kegiatan atau karang mengarang. Nah, jadi paragraf ini penting ya bagi karang mengarang. Terus ada gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf ini, permasalahan dapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Ada struktur paragraf. Nah, seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat yang jelas atau penjelas. Kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut dengan kalimat pengembang. Terus juga ada paragraf yang baik. Pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulisan itu. Di samping itu, sebuah penulisan dapat pula disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke umum. Kebalik. Juga ada kesatuan paragraf. Nah, salah satu yang mendasar untuk diperhatikan dalam penulisan adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu sendiri ya. Terus juga ada kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan, jadi saling keterkaitan atau saling ketergantungan. Terus juga ada kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Nah, kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf tersebut. Terus juga ada referensi atau pengacuan merupakan hubungan antar referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjukkan oleh unsur bahasa. Misalkan, benda yang disebut rumah adalah referensi dari kata rumah. Nah, jadi referensinya itu terdapat pada kata rumah. Terus juga ada pronomina persona. Nah, seperti yang telah disebut terlebih dahulu, bahwa referensi itu terdiri atas anaforis dan kataforis. Referensi anaforis mengacu pada maujud yang sudah disebutkan sebelumnya atau kiri, sedangkan referensi kataforis mengacu pada maujud yang ada di belakangnya atau kanan. Juga ada pronomina demonstrativa. Pronomina demonstrativa itu merupakan kata-kata yang menunjukkan pada suatu benda. Kata-kata itu bersifat deiktis, yakni menunjukkan kepada hal umum, tempat, atau ihwal. Terus ada pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Untuk mengungkapkan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilakukan dengan strategi penyulihan yang koreferensial dengan menggunakan pemarkah ketakrifan atau kedefinitan. Selanjutnya ada
substitusi. Nah, substitusi atau penyulihan adalah penggantian kontitien dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacukannya. Juga ada elipsis. Nah, elipsis atau pelesapan merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Terus juga ada sinonim. Nah, kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya bunga, kembang, dan puspa itu sama-sama artiannya sama atau mirip. Terus contoh lain itu seperti mati, meninggal, wafat, itu juga pengertiannya sama. Terus juga ada antonim. Nah, antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Terus ada oposisi mutlak. Dalam oposisi ini makna antar kata yang satu dengan kata yang lain yang saling dipertentangkan sifatnya mutlak. Nah, itu pengertian dari oposisi mutlak tadi. Terus juga ada oposisi yang tidak mutlak. Dalam oposisi ini kata-kata yang dipertentangkan bersifat tidak mutlak atau sering disebut dengan oposisi kutub. Terus ada oposisi hierarki. Nah, dalam posisi hierarki, makna yang kata dipertentangkan menyatakan suatu deret, jenjang atau tingkatnya. Itu disebut dengan oposisi hierarki. Itu pengertian dari oposisi hierarki ya. Terus ada oposisi relasional. Dalam oposisi ini, makna kata-kata yang dipertentangkan bersifat saling melengkapi. Terus ada oposisi majemuk. Dalam posisi majemuk ini, suatu kata yang dipertentangkan mempunyai oposisi yang lebih dari satu kata. Terus ada hiponim. Hiponim adalah hubungan yang terjadi antar kelas yang umumnya dan subkelas. Terus ada kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian atau keseluruhan seperti hubungan antar pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Nah, pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leksim atau pohon tersebut. Terus ada repetisi. Repetisi atau perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Terus ada kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan atau kekompletan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercukupi. Terus ada keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtutan jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pemikir si penulis tersebut yang membuat cerita atau membuat alur cerita. Terus ada konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Nah, konsistensi itu juga disebut dengan sudut pandang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di materi ke-9 ini. Kita lanjut di materi yang ke-10-nya ya. Dadah.